Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Putri Adita dari Manajemen 4B Malam, NIM 241223087. Di sini saya akan memberikan jawaban tentang soal UTS Komunikasi Bisnis dengan mengambil studi kasus dari negara Jerman dan Brazil. Soal pertama, jelaskan 6 prinsip dasar komunikasi dan berikan contoh nyata penerapannya dalam dunia kerja. Selanjutnya, uraikan bagaimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi lintas budaya dalam lingkungan bisnis global. Saya akan menjawab 6 prinsip dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi terus-menerus. Maksudnya, terjadi setiap saat, tidak hanya saat rapat. Contohnya, interaksi lewat email, chat, dan obrolan santai antar karyawan. Kedua, mengandung pesan jelas. Setiap komunikasi menyampaikan makna tertentu. Contohnya, instruksi atasan yang jelas membantu tim memahami tugas. Yang ketiga, ada pengirim dan penerima. Harus ada yang menyampaikan dan menerima pesan. Contoh, laporan dari staf harus dipahami manajer untuk ambil keputusan. Yang keempat, terjadi dalam konteks. Dipengaruhi budaya, situasi sosial, dan kondisi psikologis. Contoh, komunikasi antar budaya di perusahaan multinasional harus mempertimbangkan latar belakang masing-masing. Yang kelima, dua arah atau ada feedback. Komunikasi melibatkan respon dari penerima pesan. Contohnya, rapat tim memberi ruang untuk mendengar pendapat anggota. Yang keenam, dipengaruhi emosi. Maksudnya perasaan dan psikologis mempengaruhi cara berkomunikasi. Contoh, karyawan stres bisa salah menangkap pesan atau menanggapi negatif. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh budaya terhadap komunikasi bisnis global. Studi kasus Jerman dan Brazil. Aspek pertama, gaya komunikasi. Jerman lebih efisien atau langsung dan to the point. Brazil relasional, lebih santai dan membangun relasi. Untuk ketepatan waktu, Jerman menganggap sangat penting, sedangkan Brazil lebih fleksibel. Pengambilan keputusan, Jerman lebih mengambil berdasarkan data, sedangkan Brazil melibatkan hubungan sosial. Untuk kritik, Jerman lebih terbuka dan langsung, sedangkan Brazil halus dan menjaga perasaan. Soal kedua, bandingkan komunikasi verbal dan nonverbal dalam konteks profesional. Jelaskan mengapa komunikasi nonverbal sering dianggap lebih jujur, dan berikan contoh kasus kesalahpahaman yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pesan verbal dan nonverbal. Perbandingan komunikasi verbal dan nonverbal. Aspek yang pertama, dari bentuk. Komunikasi verbal lebih ke ucapan atau tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal gerak tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi. Yang kedua, sifat. Komunikasi verbal lebih langsung dan eksplisit, sedangkan komunikasi nonverbal tersirat dan spontan. Contohnya, kalau komunikasi verbal seperti instruksi kerja, email, dan presentasi, sedangkan komunikasi nonverbal tatapan mata, nada bicara, dan postur tubuh. Fokus budaya, komunikasi verbal lebih diambil Jerman yang mengambil verbal jelas dan formal, sedangkan komunikasi nonverbal yaitu Brazil, nonverbal hangat dan ekspresif. Mengapa komunikasi nonverbal dianggap lebih jujur? Pertama, nonverbal sulit dikendalikan sepenuhnya. Maksudnya, emosi asli sering muncul lewat ekspresi wajah, nada suara, atau bahasa tubuh. Kedua, orang cenderung percaya pada sinyal nonverbal saat pesan tidak selaras. Maksudnya misalnya senyum palsu tidak terbaca lewat mata atau postur tubuh. Contoh kasus kesalahpahaman. Poin pertama, situasi. Seorang manajer Jerman memberikan pujian kepada kolega Brazil dengan kata-kata sopan, tetapi wajahnya datar dan suaranya datar. Akibatnya, kolega Brazil merasa pujian itu tidak tulus karena dalam budaya Brazil, ekspresi wajah dan antusiasme adalah bagian penting dari pujian. Kesimpulannya, ketidaksesuaian antar pesan verbal atau pujian dan nonverbal atau ekspresi
datar menyebabkan kesalahpahaman budaya. Soal ketiga, jelaskan dari kasus atau skenario di bawah kesalahan persepsi budaya yang terjadi dalam kasus tersebut. Berikan solusi strategi komunikasi lintas budaya yang dapat diterapkan oleh manajer tersebut. Pertama, kasus atau skenario, seorang manajer dari budaya individualistik atau Amerika Serikat bekerja sama dengan tim dari budaya kolektivistik Indonesia. Ia sering menuntut inisiatif pribadi, sementara tim menunggu instruksi dan konsensus kelompok. Kesalahan persepsi budaya antara Amerika Serikat dan Indonesia. Pertama, persepsi yang salah. Manajer Amerika Serikat menganggap tim pasif, tidak proaktif, dan kurang motivasi. Sedangkan tim Indonesia merasa tidak nyaman membuat keputusan sendiri tanpa arahan atau diskusi kelompok. Poin kedua, persepsi yang salah. Budaya Amerika Serikat menekankan inisiatif individu, sementara budaya Indonesia lebih menghargai kesepakatan bersama dan harmoni kelompok. Strategi komunikasi lintas budaya untuk manajer. Poin pertama, pahami nilai kolektivistik. Sadari bahwa kerja tim dan persetujuan kelompok penting dalam budaya Indonesia. Kedua, berikan instruksi yang terstruktur. Maksudnya, alih-alih menuntut inisiatif spontan, berikan arahan yang jelas, namun tetap beri ruang diskusi tim. Poin ketiga, dorong inisiatif dalam format kelompok. Maksudnya, ajak tim berdiskusi bersama untuk mengambil keputusan dan beri kesempatan kontribusi dalam konteks tim. Soal nomor 4. Bayangkan Anda menjadi pemimpin rapat penting yang melibatkan peserta dari berbagai departemen dengan kepentingan berbeda. Buat rancangan strategi komunikasi yang mencakup 1. Tujuan rapat dan agenda ringkas. 2. Teknik menjaga partisipasi merata. 3. Antisipasi terhadap konflik yang mungkin muncul. Dan yang terakhir, strategi tindak lanjut rapat. Tujuan rapat dan agenda rapat terlebih dahulu. Pertama, tujuan. Untuk menyatukan perspektif dari berbagai departemen untuk mengambil keputusan bersama terkait proyek lintas fungsi. Poin kedua, agenda ringkas. Pembukaan dan penjelasan tujuan rapat. Kedua, presentasi singkat dari tiap departemen. Ketiga, diskusi isu utama dan solusi bersama. Keempat, pengambilan keputusan atau rekomendasi. Kelima, penutup dan langkah tindak lanjut. Teknik menjaga partisipasi merata. Yang pertama, gunakan round robin. Setiap peserta diberi giliran bicara. Sediakan alat polling cepat atau online atau offline untuk voting pendapat. Ketiga, tunjuk fasilitator untuk menjangkau alur dan memastikan tidak ada dominasi bicara. Berikan waktu khusus departemen yang biasanya kurang bersuara. Antisipasi konflik potensial. Tetapkan aturan diskusi sejak awal atau saling menghargai, tidak saling menyalahkan. Fokus pada data dan solusi, bukan pada posisi pribadi. Jika konflik muncul, gunakan pendekatan mediasi terbuka. Identifikasi masalah, dengarkan semua pihak, cari titik temu, dan pisahkan diskusi sensitif jika perlu, atau breakout. Tindak lanjut rapat. Buat notulen ringkas dan bagikan ke semua peserta maksimal 1x24 jam. Sertakan rangkuman keputusan, deadline, dan PIC. Jadwalkan rapat tindak lanjut atau follow up jika dibutuhkan, dan gunakan grup komunikasi internal, misalnya email, WhatsApp, atau Slack untuk monitoring progres. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.